Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Amma ba'du. Ulama anal kiram wa masyayikhinal afadil wabil khusus sahibul fadilah, kepala sukunya Bapak Endin Sofihara atau lallahu umruh wa baqa'ah, mudah-mudahan dipanjangkan segalanya. Khususnya yang nikmat-nikmat, khususnya yang nikmat-nikmat. Di samping paling kanan saya ada wakil menteri dan juga sekarang ini di ketua wakil juga Basnas, jadi yang punya duit nasional. Tapi di MUI juga ketua Wantim. Ya, sekretaris Wantim. Dan juga Bapak Hasan Wahid, Doktor Kiai Haji dari PKB. Wabil khusus Bapak Haji Bambang Haryadi dan calon ketua umum juga di samping kiri saya, Profesor Doktor Kiai Haji Maskuri Abdillah. Pencalonan atau kata calon di PBNU hari ini memang alhamdulillah mendapatkan calon yang banyak. Itu artinya apa? Bahwa pengkaderan Nahdlatul Ulama sudah mulai establis. Dari banom-banomnya atau bahkan lembaganya, dari tingkat anak-anak sekolah, ya ada Ibnu, IPPNU, kemudian ada Fatayat, ada Ansor, ada Muslimat yang di Universitas, ada PMII, dan lain sebagainya, lembaga-lembaga juga, yang kaderisasi tidak pernah berhenti dari berdirinya. Maka kalau calonnya sedikit, itu malah jadi pertanyaan. Gitu. Maka calonnya jadi banyak. Karena sesungguhnya terbuka siapa saja boleh nyalon. Gitu. Memang itu menggembirakan, saya juga melihat pada mulai berani dan maju. Karena insya Allah pimpinan-pimpinan atau calon-calon pimpinan NU yang ke depan juga bisa jadi calon pemimpin-pemimpin bangsa ini dikader oleh NU melalui jejaringnya, melalui lembaga dan banomnya. Itu sebuah latihan yang terbesar dari hidupnya. Untuk melatih jadi pemimpin, baik pemimpin hari ini yang dibutuhkan dengan uborampe hari ini, kebutuhan hari ini, itu pasti akan berbeda dengan pemimpin yang dibutuhkan pada hari-hari yang atau bahkan tahun-tahun yang akan datang. Yang terpenting jadi pemimpin adalah adaptif pada suatu perubahan. Adaptif dalam suatu perubahan ini, kalau disimpelkan, itu at-taghyir naw'ani. Perubahan ada dua macam. Apa? Yang pertama, at-taghyir al-ikhtiyari. Perubahan yang diprogramkan. Memang benar-benar diprogramkan. Dibuat programnya mungkin 5 tahun ke depan apa, 10 tahun ke depan apa, dan seterusnya. Sehingga human resource yang ada di dalam NU, tokoh-tokohnya berjenjang,
akan bisa jadi pemimpin di jenjangnya masing-masing. At-taghyir al-ikhtiyari, yang diprogramkan. Tapi ini program-program kayak gini yang bagus, kadang-kadang bisa kalah, hilang, ludes di tengah-tengah jalan karena ada at-taghyir al-ijbari. Ini. At-taghyir al-ijbari, yaitu perubahan yang memaksa. Kita mau berubah, ya tetap berubah. Kita nggak mau berubah, ya tetap aja berubah. Ini. Dalam konteks at-taghyir al-ikhtiyari, jelas membutuhkan pemimpin yang memang mengetahui cara memanage sebuah organisasi. Tidak cukup juga hanya sekolah yang kita juga harus mempelajari menata organisasi dari human resource-nya. Tapi karena organisasi itu basisnya banyak orang, maka mengetahui cara berpikir orang lain pun harus paham. Sehingga perubahan ijbari ini bisa diminimalisasi. Ini semua tidak ujuk-ujuk. Orang bisa memimpin begini tidak ujuk-ujuk. Harus ada latihan-latihan, entah di PMI, entah di IPNU, PPNU, atau lainnya. Juga di Ansor, Fatayat. Kalau Fatayat kan nanti di Fatayat. Kalau Fatayat mimpin NU, wah diambil oleh Gus Tatang duluan. Nah, maka sebelum jadi ketua umum, itu menjadi penting bahwa kita sudah pernah jadi umumnya ketua. Nah, ini penting. Ya, iya kan? Karena ketua umum itu apa namanya? Kita harus belajar dari apa yang terjadi ketika pengalaman kita didapatkan dalam umumnya ketua. Agar program ikhtiari ini terus berjalan dengan baik, maka pemikiran pemimpin itu menjadi penting karena ke depan itu adalah hanya soal cara berpikir mau ngapain di PBNU atau di organisasi lain. Hanya itu. Maka yang harus hidup di pikirannya pemimpin adalah dua hal. Bahwa dalam otaknya itu ada al-aql at-takhlili, bahwa kita harus mempunyai tentang pengetahuan bahwa cara berpikir kita adalah analytical, at-takhlili, yang yu'ti katokoh li akhdil koror. Akal yang dikasihkan menjadi modal setiap orang sama, jika jadi pemimpin penggunaannya menjadi tidak sama. Karena dengan model cara berpikir ini adalah model untuk mengambil keputusan. Ada model pemimpin yang cara ngambil keputusannya sendirian. Nah, kalau sendirian cara ngambil keputusannya namanya bukan organisasi. Tapi ada model orang yang berpikir organisasi, pasti cara berpikirnya adalah organisasi, yaitu musyawarah mufakat. Tidak sekedar instruksi-instruksi terus, dan juga tidak pokoknya aku yang paling. Misalnya ada di situ. Ya. Atau selain itu juga harus mempunyai al-aqlu al-atifi, yang itu yu'tikal ihsas wa syu'ur,
Orang harus punya rasa ini, rasa. Jadi ketika punya perasaan, mau membuat suatu keputusan apapun itu harus al-iltizam ma bainasnaini. Harus. Di antara yang rasional dan perasaan itu dijadikan satu agar tidak di perjalanan itu tidak setuju langsung dipecat. Nah. Iya. Nengok. Iya. Karena kalau di sini nggak pernah pecat-pecatan kan? Nah, itu. Mengarah. Karena apa? Ini harus iltizam ma bainasnaini antara dua at-takhlili dengan al-atifi. Ketika dua-duanya tidak seimbang, maka nanti akan ada keputusan-keputusan pribadi, bisa diatasnamakan keputusan organisasi. Veto-veto pribadi bisa jadi keputusan organisasi. Padahal dalam organisasi basisnya adalah wasyawirhum fil amri. Itu jadi pemimpin mestinya ketika pada dirinya harus ada itu. Nah, itu mabainasnaini. Penting. Iya, penting. Nah, karena apa? Untuk mengantisipasi perubahan yang ijbari itu tadi di pertengahan jalan. Nah, ketika perubahan ijbari tidak terkontrol, padahal itu awalnya dari sebuah pikirannya seorang pemimpin yang mungkin tidak ada yang mampu mempengaruhi pikiran-pikiran itu. Sehingga ketika li'akhdhil qoror mengambil keputusan, betapapun sendiri, maka yang jadi kena adalah organisasinya. Ketika demikian sudah ada ijbari, maka ada pembandingan jadinya. Orang-orang membandingkan ketika zaman Kiai Said, gitu. Ikhtiarinya jalan. Kita punya program ini dengan Pak Ndin. Misalnya, program doktor 1000. Jalan itu waktu itu Pak Andi, Pak Ndin. Bikin universitas 47, jalan itu. Masjid yang tadinya dibangun oleh orang NU, tapi kemudian diambilin oleh mereka karena orang NU-nya malas untuk jamaah di masjid, gitu kan. Tapi ketika dibikin model, Kiai Manan bikin plat-plat NU di masjid, papan-papan NU di masjid. Mereka yang mau ngambil masjidnya NU takut sama papan namanya daripada sama orangnya. Itu namanya at-taghyir al-takhyiri. Al-ikhtiyari. Lah yang semacam ini harus terus-menerus karena di tengah-tengah ada ancaman at-taghyir al-ijbari yang harus dikelola dengan baik. Kalau tidak bisa mengelola ini, maka akan, ya kita bisa lihat keadaannya hari demi hari kemarin. Untuk bisa mengarah ke situ, seorang pemimpin harus mampu satu. Al-mufakkir huwa soni'ul afkar. Pemimpin harus punya ide. Ide mau apa, ngapain ke depan. Harus itu. Kalau nggak punya ide, harus punya perangkat yang punya ide. Jadi berani jadi sekjen, itu harus punya ide. Itu ini. Kalau nggak punya ide mau ngapain, ya jangan berani-berani ini. Karena apa? Soni'ul afkar, pembuat ide-ide gagasan ke depan. Nah, kalau sudah ada ide, naik lagi step kedua. Itu namanya al-afkar tusabibut tafkir. Ide itu membuat orang lain
berpikir. Para pengurusnya diajak berpikir, tidak untuk sendiri doang idenya. Seluruh pengurusnya diajak berpikir. It can be yes, it can be no, it can be refuse. Ketika ide itu diluncurkan itu bisa ya, orang lain bisa tidak, dan bisa ditolak. Tergantung bagaimana cara memanage orang-orang itu. Dan saya belajari cara memanage orang dan cara berpikir orang. Dan ini kitab-kitab ini sudah saya ajarkan setiap pagi di pesantren saya. Ada kitab Quwwatut Tafkir, The Power of Thinking, dan Quwwatut Taghyir, The Power of Change. Sudah ada di YouTube semua. Silahkan tonton itu. Jadi naik yang kedua itu Al-Afkar Tusabibut Tafkir. Harus bisa mempengaruhi orang lain jadi berpikir. Kalau orang lain sudah mau berpikir seperti yang dikeluarkan dari ide kita, maka wat tafkir yusabibu at-tarkis. Orang sudah berpikir ketika ada kliknya, oh ini bagus, oh ini benar, oh ini sesuai. Cara mencapainya gimana? Kejauhan apa tidak, kemahalan apa tidak? Orang akan fokus, tarkis. Orang harus dibawa ke sini. Pengurus harus dibawa ke sini. Harus jadi tarkis. Ini loh targetnya. Kekuatannya mampu enggak? Duitnya onora. Networknya ada enggak? Untuk menggerakkan ini. Enggak ada duit, punya network. Dan seterusnya. Wong program di PBNU yang selama ini orang duit aja, lampunya nyala terus yo. Nah, kopinya nyala terus. Jadi itu yang ketiga, at-tafkir yusabit tarkis. Ajak orang ini menjadi tarkis, harus menjadi konsentrasi ke situ, fokus ke situ. Nah, kalau sudah fokus dalam satu program A misalnya, membuat dokter 1000, kayak dulu tak kirim ke Amerika, saya kirim ke Australia, saya kirim kemana-mana, sampai Cina, sampai mana. Faktanya 1 tahun, 2 tahun, tercapai itu. Itu kalau sudah tarkis. Wa tarkis yuzabibul al-ikhsas. Kalau sudah orang itu konsentrasi di situ, ada passion, ya ini benar, ini bagus ini, ayo jalanin. Maka kalau sudah merasa ini cocok, benar, dilakukan, maka al-ikhsas tusabibu as-suluk. Perasaan yang cocok itu nanti seluruh pengurusnya diajak, cocok semua programnya ini, yusab tusabibu as-suluk. Action, lakukan. Action itu tidak harus yang besar-besar. Action itu bisa rubah amalin shaghirin tu'azzimuhu an-niyah. Tapi juga bisa rubah amalin kabirin tusaghiruhu an-niyah. Action dari yang kecil-kecil, kalau kita niat programnya ke depannya besar, akan jadi besar itu barang. Tapi ketika kita ngomong ini besar, tapi ketika dirasakan menjadi kecil, itu seperti kodok kintal. Tahu nggak kodok kintal? Ngembupung, bilang ini internasional. Ayo, hasilnya apa? Internasional. Ini internasional, ngembupung, koyo kodok kintal. Ya pandangan mata itu. Bukan begitu? Apa begitu bukan? Laif ini laif. Wasuluk, seorang pemimpin. Action yusabbibu an-nata'ij. Action itu akan menghasilkan sebuah nata'ij, hasil. Nah, hasil inilah sesungguhnya yang disebut legacy, karena an-nata'ij tuhaditsu waqi' hayatik. Bahwa hasil ini adalah membentuk gambar, itulah Anda, itulah kita.
ketika periodenya Kiai Said ya disebut itulah zamannya Kiai Said yang bisa mendirikan 47 universitas, program doktor jalan dan program masjid juga jalan. Gitu. Yang bisa dibandingkan dengan lainnya. Karena wanata'ij tuhadidu waqi hayatik. Nah, ketika sudah seperti ini cukup apa masih? Masih jalan boleh apa sudah? Oh sudah, lah kan kayak gitu jadi enak. Memilih pemimpin. Ya, iya. Itu yang penting harus punya nata'ij. Nata'ij itu hasil. Hasil itu tinggalan. Tinggalan itu disebut legacy. Jangan sampai 5 tahun jadi pemimpin, legasinya cuma sepiteng. Sepitengnya saja tidak penuh. Wes, ini penting ini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Profesor Maskuri langsung kehausan mendengar. Panas juga. Legasinya gitu. Kalau kita mendengar yang disampaikan Kiai Marsudi, Kiai Masrur, Pak Marsudi bisik-bisik ke saya, kayak ininya banyak bener dalilnya, nggak terlalu cocok jadi ketua umum nih katanya. Ini Rois Am nih katanya gitu. Iya. Nah, oh ketinggian ya, ya Katib Am lah gitu, yang ada am-amnya lah begitu. Ada umum-umumnya. Gitu. Umumnya ketua menjadi ketua umum ya. Jadi syarat menjadi ketua umum harus pernah menjadi umumnya ketua.